melalui live streamingnya di lovejogja.online. Program ini akan hadir sampai nanti pukul 6 sore. Jadi ada banyak kesempatan juga bisa berinteraksi dengan Ibu Salin. Silakan di 0853 116653 0853 611 11 0853 11665300. Yes, itu dia saudara. Yang ingin bertanya. Dan silakan juga bisa kirimkan pertanyaan atau mungkin juga ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Salin di program acara Iblis Momen dengan temanya di sore hari ini adalah kekuatan pengampunan. Silakan Ibu Salin. Oke, puji Tuhan. Kekuatan pengampunan. Kalau saudara ingin sehat, ingin bahagia, nah coba cek and recheck di dalam insight kita gitu. Karena memang jiwa yang senang, jiwa yang bahagia, maka hidup kita akan bahagia juga. Nah, ada banyak orang nggak mengerti kalau sakitnya itu sebenarnya bukan dari mana-mana, saudara, tapi di dalam jiwanya, di dalam kehidupannya, di dalamnya ini yang rusak. Nah, bagaimana bisa rusak? Karena kita banyak menyimpan yang namanya sampah-sampah kepahitan, sampah-sampah amarah, sampah-sampah kebencian. Kalau saudara ingin sehat, saudara ingin umur panjang, saudara ingin diberkati, nah cek and recheck di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saya rindu malam ini kita semua menerima yang namanya kekuatan dari yang namanya mengampuni. Nah itu. Nah, ada banyak ayat firman Tuhan yang kita akan belajar sore hari ini. Dan tahukah saudara bahwa sebenarnya kalau orang Kristen, seorang percaya yang sudah menerima pengampunan Tuhan, dia akan mudah untuk mengampuni orang lain. Kenapa saudara? Karena dia tahu begitu sangat yang namanya hidupnya penuh dengan dosa, kejahatan, banyak hal yang gak berkenan di mata Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, dia boleh menerima pengampunan Tuhan. Sehingga waktu dia disakiti atau dia merasa ada yang gak enak dalam dirinya, dia akan melepaskan pengampunan. Dan saya percaya orang seperti ini bisa mudah mengampuni karena dia terlebih dahulu sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan tahukah saudara, waktu saudara mengampuni orang lain, ini bukan sekedar saudara berkata yes, aku mengampuni, forgiveness, artinya mengampuni, selesai. Tetapi saudara sedang menerima juga berkat. Ini paling penting. Jadi orang yang memberikan pengampunan tanpa dia sadar ada kekuatan yang mengalir dalam kehidupannya dia. Nah, kita perlu baca satu ayat dulu, ini paling penting ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 15. Rupanya sampah-sampah yang membuat kita itu nggak diberkati, seperti yang saya bilang di awal tadi, karena ada banyak sekali sampah di hati kita yang kita sendiri menyimpannya. Dan itu menjadi busuk, lalu kita akhirnya tidak sehat secara rohani maupun secara jasmani. Ibrani 12 ayat yang ke-15 ya, saudara, kita akan baca sama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Yes. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mengapa Paulus berkata jangan sampai ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Itu yang saya bilang tadi di awal. Orang yang menerima kasih karunia Allah adalah orang yang menerima pengampunan Tuhan, gitu. Kita punya dosa begitu sangat banyak sekali dan sepertinya aduh kita nggak layak. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita menerima pengampunan Tuhan, itu luar biasa. Saya teringat tentang seorang wanita yang berdosa. Waktu dia lari, dia mengejar Tuhan dan semua orang ingin membunuh dia dan melempari dengan batu. Dan dia merasa bahwa cuma di dalam Tuhan dia akan merasa aman. Dan betul Tuhan berkata kalau kalian semua ingin lempar dengan batu, karena hukum zaman dulu itu ya, kalau ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dia bukan langsung dibunuh, tapi harus dibuat siksa dulu, dilempar dengan batu dulu supaya dia mengerti itu kejahatan yang paling mengerikan lah gitu loh. Dan akhirnya perempuannya kedapatan sedang berzina. Lalu orang-orang berkata dia sudah berdosa dan mereka ingin membunuh dia dengan batu sampai dia mati, saudara. Tapi perempuan datang sama Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada orang-orang banyak yang sedang menghakimi dia dan melempar dengan batu, kalau kalian gak berdosa, silakan juga lempar perempuan ini. Apa yang terjadi? Mereka semua tahu kalau mereka juga ikut berbuat dosa, sehingga tidak seorang pun yang punya hak untuk menghakimi perempuan ini. Lalu Tuhan berkata dengan luar biasa, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergi. Tapi ada pesan Tuhan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ini luar biasa, saudara. Jadi saya katakan begini, kita yang menerima jangan berbuat dosa lagi adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, Tuhan berkata jadi kalau udah menerima pengampunan Tuhan, sudah menerima kasih karunia Tuhan, jangan sampai ada timbul akar yang pahit. Kalau saudara dan saya sudah menerima pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan begitu banyak, saya percaya kita tidak akan mudah untuk apa? Tersakiti atau bahkan menyakiti.
Kenapa? Karena kalau ada yang pahit dalam hati kita, kita rasakan, maka yang terjadi di ayat tadi, Ibrani 12:5 tadi, apa? Akan timbul kerusuhan dan pencemaran. Nah, ini yang akibatnya akhirnya tubuh kita pun ikut lemah, ya saudara. Kita akhirnya susah tersenyum. Jangan ketawa, tersenyum aja susah. Kenapa? Karena ada banyak yang pahit di hati kita. Dan orang kalau mengalami kepahitan ini, kalau dibiarkan, akarnya bisa membuat dia menjadi orang yang lemah. Nah, di dalam firman Tuhan kitab Markus pasal yang ke-11, yuk kita baca ayat 25 sampai dengan 26. Kenapa sampai orang Kristen itu dia merasa, oh aku harus bertemu Tuhan, dan dia merasa kalau semua ketemu Tuhan akan baik-baik saja. Tetapi ada satu ayat yang berkata begini, kalau engkau ingin bertemu dengan aku tapi engkau teringat ada hal yang gak enak dengan orang lain, selesaikan dulu deh, gitu. Kenapa? Karena dengan doamu itu Tuhan sudah menjawab. Soal engkau minta, Tuhan sudah tahu apa yang akan kau minta, begitu. Nah, kalau engkau ingin menerima berkat dari doa itu, ingat hal-hal yang menghalangi doamu itu tadi, sakit hati, kebencian, itu hal-hal yang menghalangi doa kita. Kita baca ya, Markus 11 ayat 25 sampai 26. Haleluya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya mau bongkar satu hal yang paling penting. Kita berdoa, kita menyembah, kita melayani, kita berikan perpuluhan, kita berikan persembahan, kita mengasihi orang-orang miskin. Wow, semuanya oke, saudara, ya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan bilang begini, kalau kau ingin, itu semua adalah melayani aku, itu adalah semua mencari aku. Tetapi kalau engkau ingin supaya apa yang engkau lakukan itu berkenan di hadapanku, nah ini tidak boleh ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Tuhan berkata begini, ada sesuatu di hatimu terhadap seseorang, ya. Apa itu tadi? Rasa benci, rasa marah, rasa geram, itu jangan dibawa, karena akhirnya dengan kata lain ibadah kita akan jadi ibadah yang sia-sia, saudara. Kita beribadah tapi Tuhan berkata begini, engkau nggak mengampuni orang, aku pun nggak mengampunimu, berarti kan sia-sia. Semua yang kita buat tadi itu semuanya sia-sia. Berapa tahun saudara mencintai Tuhan, katanya yes, melayani, buktinya memberi, bagus semua. Tapi akhirnya Tuhan berkata begini, aku pun gak mengampuni kamu, itu kan sia-sia namanya. Kenapa? Karena ada barang sesuatu yang kita masih simpan, kebencian, kita gak suka sama orang. Dan ingat saudara, yang namanya perkataan mengampuni itu bukan melupakan. Ada banyak orang berkata aku sudah melupakan kok, tapi waktu ngomong inisial nama itu, sudah stop, jangan ngomong lagi, aku udah suka. Itu namanya bukan mengampuni, saudara. Nah, kita paling sering ngambil jalan pintas, melupakan saja, tapi nggak melibatkan yang namanya kemurahan hati Tuhan. Karena mengampuni itu melibatkan Tuhan. Kalau engkau mengampuni orang lain, nah ini saudara, Bapa di surga juga mengampunimu. Berarti semua ibadahmu tidak akan sia-sia. Hari-hari ini seperti apapun bagianmu dalam pelayanan mengasihi Tuhan, tetapi kalau hatimu masih tersimpan, terbungkus dengan hal-hal yang tidak mengenakan, Tuhan berkata cepat-cepat selesaikan, supaya Bapa juga mengampuni engkau. Lalu kita lihat kembali saudara, ayat yang lain, Lukas 6 ayat 37, ya. Ini Tuhan selalu ingatkan, kalau engkau mengampuni, aku mengampuni. Ya, Tuhan main hitung-hitungan sebenarnya di sini. Bukan masalah hitung-hitungan manusia, tapi ini hitung-hitungan berkat. Karena sebenarnya kita layak diberkati. Haleluya. Karena dia memberikan kita kelayakan untuk menghitung segala berkat-berkatnya. Tetapi kalau barang sesuatu yang di hati itu enggak dikeluarkan, sampai ini harus dikeluarkan, kalau menjadi busuk, maka semua itu akan jadi busuk, saudara. Nah, Tuhan enggak ingin. Karena Tuhan tahu engkau makhluk yang paling mulia, ciptaan yang paling mulia. Kita semua harus berbahagia dan diberkati. Lukas 6 ayat 37. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yes, itu luar biasa. Itu luar biasa. Firman Tuhan ini membuat kita cek and recheck sampai di dalam. Yang namanya kita berkata, I
love you Jesus, seperti apa engkau mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, yang namanya pengampunan Tuhan itu? Karena kalau engkau menerima pengampunan Tuhan, engkau sudah belajar bahwa aku sebenarnya gak layak diampuni, dosaku begitu banyak. Dosa saudara sendiri, dosa keturunan saudara, ini semua tersimpan, dan sebenarnya kita nggak layak menerima itu. Tapi oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan, kita boleh dilayakkan diampuni. Lah apalagi satu orang yang mungkin saja kita dengar dia ngomong kita yang nggak benar, nggak enak, baru itu aja kita sakit hatinya sampai bertahun-tahun, saudara. Ini mengerikan, bertahun-tahun. Lalu saudara berkata, aku sakit migrain, aku sakit stroke, aku sakit ini. Come on, coba cek. Mungkin ada sesuatu barang hatimu yang belum beres, sehingga itu yang membuat engkau terikat di dalam sakit. Alkitab berkata di Lukas 6 ayat 37 tadi, ampunilah dan kamu akan diampuni, sederhana. Nah coba lihat saudara, ada hal yang lain yang saya ingin bahas. Akibat-akibat yang fatal dari orang yang tidak mengampuni. Ngeri loh saudara, ya. Sudah siap dengan ini? Kalau semua sembuh, hatimu harus sembuh, sehat. Haleluya. Mazmur 32 ayat 3. Kita baca. Yuk, kalau saudara dengan firman Tuhan sambil baca firman, belajar, ambil buku, ambil catatan saudara, bolpen, catat semua supaya kita nggak simpan sampah. Ini namanya sampah ya harus dibuang, bahkan dibakar saudara. Jangan ditumpuk di dalam hati. Hatimu tuh mulia, murni, haleluya. Tempat hadirnya Tuhan, bait Allah. Rumah ini adalah bait Allah. Hidup kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Tempat rohnya berdiam, harus kudus dan bersih supaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Mazmur 32 ayat 3. Haleluya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Orang mengeluh, aduh aku disakiti, mengeluh, tulang-tulangnya menjadi lesu. Bayangkan setiap hari, 1 minggu, 1 bulan engkau mengeluh terus, tulang-tulangmu saudara menjadi lesu. Coba perhatikan, ini dari apa? Mengapa mengeluh? Ya hatinya nggak nyaman. Ini yang saya bilang, sampahnya harus dibuang. Kalau mau tulang-tulang saudara ini sehat semua, ya jangan mengeluh. Itu prinsipnya. Lalu ayat yang lain saudara, ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa semangat patah? Aku dengar kok, aku diceritain sama orang, semangat langsung patah. Biar saja. Itu berarti Anda jadi artis, saudara. Ada hal yang positif yang perlu kita mengerti, bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan mungkin bagian-bagian ini supaya kita belajar tadi mengampuni, belajar untuk apa? Mengasihi, belajar untuk apa? Tidak melupakan tetapi merangkul. Haleluya. Bahwa Tuhan, aku bawa nama ini kepada engkau, engkau berkati dia. Itu good banget. Yuk, Amsal 17 ayat 22. Ini ada hafalan semua bangsa-bangsa. Ya, lagi keadaan seperti ini ya, COVID-19, semua orang bilang ayo gembira, dan ini ayatnya sebenarnya. Yuk baca ya, Amsal 17 ayat 22. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Kalau ada orang yang membiarkan pahit-pahit dalam hatinya ini, berarti dia nggak membiarkan dirinya berbahagia atau gembira. Dia membiarkan semangatnya patah dalam segala keadaan situasi. Makanya untuk menangkis atau menolak COVID-19, hati yang gembira obat yang manjur, saudara. Kalau saudara sendiri sebenarnya bukan karena ada COVID dulu baru kita gembira, bukan saudara. Tetapi dari semula waktu saudara menerima pengampunan Tuhan, maka biarlah tulang kita yang kering ini menjadi semangat kalau kita bergembira di dalam Tuhan. Nah, jadi jangan biarkan semangat saudara patah oleh karena hal-hal yang saudara terima atau alami. Ya jangan saudara, karena tulang saudara akan jadi kering. Kalau tulang kering berarti apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan di situ saudara. Makanya rentan dengan segala macam penyakit. Amsal 14 ayat 30. Apa yang Tuhan katakan di sini? Iri hati membusukkan tulang. Orang yang gak bisa mengampuni, hati-hati dengan hal ini. Amsal 14 ayat 30. Haleluya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, orang iri hati membusukkan tulang, saudara. Coba lihat ini nggak suka, lihat itu nggak suka, lihat apapun paling gampang untuk menilai, menjelekan. Ini kebiasaan. Kalau saudara seperti itu berhari-hari terulang-ulang, berminggu-minggu, bulan-bulan seperti itu, berarti sudah menjadi karakter. Bahaya kalau jadi karakter, kita jadi orang tukang gosip, saudara. Itu ngeri, saudara. Ini perlu dilepaskan dari setiap roh ini ya. Haleluya. Lagi kita baca ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21.
jelas banget Tuhan bilang ini ya. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, Ya. dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. nah itu. Makanya paling hebat ajaran orang Kristen adalah apa? Kasihilah musuhmu. Itu luar biasa banget. Tuhan gak ajar kita untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Karena kita berkata, apalah untungnya? Apalah yang kau dapat kalau orang mengasihi kamu dan kamu juga mengasihi dia? Karena orang yang tidak percaya juga melakukan hal yang sama. Tapi yang membedakan kita sama orang di dunia ini adalah waktu saudara disakiti, tapi engkau tetap berkata, aku mengampunimu, aku mengasihi engkau. Itu nilai yang luar biasa. Dan Tuhan ingin saudara hari ini belajar mengerti isi hati Tuhan itu. Kalau engkau mengasihi Bapa, engkau mengasihi semua ciptaannya. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena memang pembalasan Tuhan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kita perlu belajar untuk introspeksi diri kita sendiri. Jangan simpan kepahitan. Bahkan setiap orang percaya pasti menghafal yang namanya doa Bapa kami. Yes, ya. Nah, di dalam satu kalimat doa Bapa kami itu, ampunilah kami karena kami mengampuni juga apa saudara? Orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari di gereja saudara komandangkan, di rumah saudara komandangkan. Tetapi hati-hati kalau itu hanya jadi satu ucapan kata-kata saja, tapi saudara tidak melakukannya. Itu doa yang Tuhan ajarkan bagi kita untuk bisa belajar memberkati, belajar memberi, belajar untuk mengambil, melihat dengan kasih. Matius 6 ayat yang ke-12 dulu kita baca ya. Baru kita lompat di ayat 14 sampai dengan 15. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hati-hati kalau kita ucapkan gitu, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Engkau minta Tuhan mengampunimu seperti engkau mengampuni orang lain. Tapi Tuhan berkata, kau minta aku mengampunimu, tapi ada 6 orang di hatimu yang kamu tidak bisa mengampuni. Ini mengerikan. Saudara, jadi harus introspeksi. Waktu engkau doa ini, engkau harus percaya engkau sedang melepaskan pengampunan, karena engkau sedang minta Bapa juga mengampuni engkau. Haleluya. Lalu ayat 14 dan 15 menjelaskan ini sangat jelas. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sangat jelas. Jadi kita harus mengerti apa poin-poin yang Tuhan ingin saudara dan saya untuk alami. Kita harus jalani sesuatu. Kalau engkau belum mengasihi Tuhan, tapi kalau engkau benci ciptaan Tuhan yang lain, berarti kita berbohong saudara. Karena barang siapa mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi semua ciptaan Tuhan. Ketika seorang mengalami kepahitan, ya, akarnya ini kalau dibiarkan terus-menerus untuk berkembang, ya, dia akan mengalami luka. Batinnya akan terluka. Perasaan dan pikirannya terkuras semua. Dan dia akhirnya khawatir, takut, dan penuh dengan banyak tekanan-tekanan. Betul, mungkin ada banyak orang yang membohongi saudara, orang terdekat sendiri, yang menghancurkan juga bisnis saudara mungkin. Orang kepercayaan saudara sendiri, yang menghancurkan nama baik saudara. Saya ingin katakan, nama baik dalam tangan Tuhan. Don't worry, haleluya. Ya, Tuhan yang pegang nama saudara. Tapi mari kita belajar. Kalau saudara masih tetap bilang, ya saya udah buat banyak pejabat seperti ini, berarti saudara menuntut Tuhan berbuat banyak lagi, padahal engkau masih bisa bernafas. Nafas ini kita nggak perlu minta, Tuhan masih kasih. Tapi selalu bertanya, kalau masih dikasih nafas ini untuk apa ya? Nah begitu. Supaya kita selalu melihat ke dalam hati kita. Kita akan bahagia dengan cara sendiri. Caranya apa? Hati yang gembira, obat yang manjur. Jangan simpan sampah-sampah. Kalau kita sulit mengampuni, kita minta Roh Kudus tolong kita, saudara. Supaya apa? Jangan sampai ada perasaan-perasaan sensitif yang kita biarkan sampai kita nggak bisa kelola, dan akhirnya kita terjebak di situ, dan akhirnya kita hancur sendiri di situ. Ya, saudara benci orang itu dia nggak ngerti kalau saudara benci dia happy terus, dia bahagia terus, dia semakin naik. Saudara yang membenci semakin mundur, merosot, akhirnya sakit dan tidak ada obat selain engkau minta ampun sama Tuhan lagi. Dan Tuhan berkata, ampunilah, seperti itu. Dan
dan saudara akan dipulihkan. Kita akan lanjut lagi pembahasan ini lebih dalam lagi. Stay tune di sini dan tetap berkata, Tuhan aku mau diberkati terus. God bless you all. Haleluya.